Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Yusnita dari MTS Negeri 2 Bandung akan menyampaikan materi pendidikan multikultural. Materi ini saya sampaikan dalam rangka program diseminasi sebagai tindak lanjut dari pelatihan jarak jauh oleh Balai Diklat Keagamaan Bandung pada mata Diklat Manajemen Pelaksanaan Diklat untuk nama jenis Diklat Peningkatan Substansi Guru dalam Kompetensi Pendidikan Multikultural. Baiklah, sebelum masuk ke pengertian pendidikan multikultural, dasar hukum dari pelaksanaan pendidikan multikultural ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Tujuan dari penerapan atau pelaksanaan pendidikan multikultural ini adalah untuk menanamkan sikap empati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Apa definisi pendidikan multikultural? Pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Ide multikulturalisme ini sebetulnya sudah lahir oleh James A. Banks, yaitu profesor dari Universitas Washington, yang menggagas mengenai perlunya kesamaan, kesetaraan atau equity dalam pendidikan. Hal ini dilatar belakangi banyaknya pihak atau gender perempuan yang tidak boleh sekolah, kemudian dari ras tertentu tidak boleh sekolah, sehingga Profesor James A. Banks ini menggagas adanya pendidikan multikultural agar diterapkan di Amerika. Ide multikulturalisme ini akhirnya jadi komitmen global sebagaimana rekomendasi UNESCO di Jenewa tahun 1994. Ada 3 rekomendasi yang dinyatakan oleh UNESCO, yaitu yang pertama, pendidikan hendaknya mampu mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebinekaan, kemudian jenis kelamin, masyarakat, dan budaya, serta kemampuan mengembangkan perbedaan cara berkomunikasi, berbagi, dan bekerja sama. Rekomendasi yang kedua yaitu pendidikan hendaknya menguatkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan, dan solidaritas antar pribadi masyarakat. Dan yang ketiga, pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai tanpa kekerasan. Kebutuhan pendidikan multikulturalisme pada prinsipnya adalah kebutuhan terhadap pendidikan yang mengakomodasi dan memberikan pelajaran atau pembelajaran untuk mampu menciptakan budaya baru, budaya yang bersifat toleran terhadap budaya lain yang sangat penting, atau dengan kata lain, pendidikan yang mempunyai basis multikultural itu akan menjadi salah satu solusi dalam pengembangan SDM yang mempunyai karakter yang kuat dan toleran terhadap budaya lain. Apa dasar pendidikan multikulturalisme? Dasarnya adalah kesadaran pentingnya akan keragaman budaya. Jadi dalam arti bahwa keragaman budaya haruslah dianggap sebagai suatu modal dan bukan sebagai suatu hambatan. Yang kedua adalah dasar lainnya pendidikan multikulturalisme itu adalah gerakan pembaharu pendidikan seperti yang sudah tadi dijelaskan, yaitu James A. Banks yang merupakan pelopor dari pendidikan multikulturalisme ini
yang tujuannya adalah merubah kesenjangan sehingga semuanya memiliki equity of pedagogic, equity of education. Kemudian yang ketiga adalah proses pendidikan multikulturalisme itu prosesnya adalah berlangsung secara terus-menerus. Dari mulai jenjang terendah sampai jenjang paling tinggi, sehingga diharapkan peserta didik mampu mengaplikasikannya dan sudah terbiasa mengaplikasikan nilai-nilai multikulturalisme saat mereka terjun di masyarakat. Sebetulnya apa fungsi pendidikan multikultural? Yang pertama adalah memberikan konsep diri yang jelas. Jadi siswa atau peserta didik diharapkan tahu dirinya itu siapa, dari mana, dan seperti apa. Kemudian yang kedua, memahami kelompok etnis budaya ditinjau dari sejarah. Yang ketiga, memahami konflik antar ideal dan realita memang ada di masyarakat. Jadi ada peserta itu harus tahu bahwa memang ada terjadi konflik di masyarakat. Yang keempat, mengembangkan keputusan partisipasi sosial dan keterampilan. Yang kelima, mengenal keberagaman dalam perbedaan penggunaan bahasa. Kemudian selanjutnya yang keenam, persamaan dan keunggulan dalam bidang pendidikan. Yang ketujuh, memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Dan yang kedelapan, wawasan kebangsaan dan kenegaraan yang kokoh. Yang kesembilan, memiliki wawasan hidup lintas budaya dan lintas bangsa sebagai warga dunia. Yang terakhir adalah hidup berdampingan secara damai. Itu adalah tujuan dari pendidikan multikultural secara umum. Bagaimana implementasi pendidikan multikultural di sekolah? Ini fungsinya adalah untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam, baik dinilai dari ras, suku, agama, adat istiadat, maupun kepercayaan. Yang kedua itu untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultur. Yang ketiga, memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajarkan kepada mereka dalam mengambil keputusan dan dalam mengolah keterampilan sosialnya dalam menghadapi heterogenitas dan pluralisme di sekitar mereka. Kemudian yang keempat, untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberikan gambaran positif kepada mereka bahwa perbedaan kelompok itu memang ada. Selanjutnya, perilaku siswa itu perbedaan atau multikulturalisme yang mempengaruhi perilaku siswa itu dipengaruhi juga oleh diantaranya gender, kemudian religi atau agama mereka, status sosial, bahasa, ras, kemudian berkebutuhan khusus, usia, dan identitas budaya. Itulah hal-hal yang berpengaruh terhadap perilaku siswa yang tugas guru adalah untuk dapat agar siswa tersebut mengolah atau mengkontrol perilaku mereka sehingga bisa menerima perbedaan yang ada di sekitar teman-teman mereka. Paradigma dalam dunia pendidikan multikultural itu berpegang pada prinsip-prinsipnya, ya. Prinsip-prinsip paradigma dalam dunia pendidikan multikultural yang pertama, pendidikan multikultural harus menawarkan berbagai kurikulum yang mempresentasikan pandangan dan perspektif orang banyak. Jadi kurikulum itu haruslah melibatkan berbagai unsur masyarakat sehingga kurikulumnya tidak hanya menonjolkan satu golongan atau kelompok masyarakat tertentu. Jadi di sini harus ada partisipasi dari semua lapisan masyarakat dan stakeholder sekolah. Yang kedua, pendidikan multikultural harus didasarkan pada penafsiran asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah. Yang ketiga, kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda. Selanjutnya yang keempat, pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya, dan agama.
Singkatnya, pendidikan multikultural dapat menghapus stereotip, sikap dan pandangan egoistik, individualistik di kalangan peserta didik. Juga menumbuhkan pandangan komprehensif terhadap sesama, yaitu sebuah pandangan yang mengakui bahwa keberadaan dirinya tidak bisa dipisahkan atau terintegrasi dengan lingkungan sekelilingnya yang realitanya memang memiliki pluralitas. Sebetulnya agama kita, agama Islam itu sudah mengajarkan mengenai pluralisme ini, yaitu bisa dibaca dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya adalah, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, di situ jelas ya tergambar bahwa Muslim, Islam khususnya, itu telah mengajarkan dengan jelas mengenai bahwa kita harus toleran terhadap perbedaan yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Bahwa yang bagus atau yang paling mulia di antara sisi Allah itu adalah, di antara kalian di sisi Allah itu adalah bukan manusia dari ras tertentu, bukan dari golongan tertentu, tetapi adalah manusia yang bertakwa. Ya. Selanjutnya dalam masa Rasulullah juga terjadi itu munculnya nilai-nilai multikulturalisme itu, yaitu pada Piagam Madinah. Di situ bisa dipelajari Piagam Madinah itu sangat mengakomodir kebutuhan atau menghargai akan kelompok lain yang kontra terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup mengenai pendidikan multikultural ini, Indonesia memang memiliki keanekaragaman budaya, etnis, ras, agama yang berbeda, yang menjunjung tinggi nilai moral dan nilai agama, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia wajib melestarikan dan menjadikan keadaan tersebut sebagai modal dasar untuk menjadi bangsa yang maju. Nah, sebagai guru, untuk penerapannya di sekolah, maka wajib diterapkan mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, sampai pada tahap evaluasinya agar siswa bisa muncul nilai-nilai multikulturalisme sebagai hasil maupun proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.